Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini saya berada di kandang jangkrik teman-teman. Alhamdulillah jangkrik kita sudah ada 5 box teman-teman yang terisi jangkrik. Ini box pertama, ini jangkriknya ya, masih kecil-kecil. Nah ini jangkriknya masih kecil-kecil, belum begitu kelihatan. Yang ini, nah ini jangkriknya juga tuh, ini itu 2 box, dan ini box yang ketiga juga sama, masih kecil-kecil. Ini box yang keempat sama juga, dan ini box yang terakhir. Nah ini box yang terakhir masih ada telurnya, tapi telurnya sudah pada netes ini teman-teman. Kenapa disebut netes? Kalau kita tiup itu dia akan kabur telurnya. Nah, berarti dia sudah netes. Kalau ditiup seperti itu berarti telurnya sudah netes teman-teman. Nah, kita coba tiup lagi ya. Kita coba tiup lagi. Nah, itu berarti sudah netes ya teman-teman ya. Itu salah satu ciri apabila telur jangkrik itu sudah pada netes. Nah ini yang masih belum netes nih. Nah ini baru pada netes ya teman-teman, tuh jangkriknya ada. Nah ini masih, ini yang terakhir teman-teman. Nah saat ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang cara memberi minum jangkrik teman-teman ya, karena jangkrik juga pengen minum, aus juga dia ya, makanya jangkrik juga harus kita kasih minum, yaitu 1 hari 1 kali teman-teman ya. 1 hari 1 kali harus kita kasih minum jangkrik itu. Nah untuk minum jangkrik itu kita menggunakan batang pisang teman-teman ya. Nah ini batang pisangnya, ini sudah tadinya gede ini teman-teman, ini udah hampir habis ya. Ini batang pisang. Jadi yang untuk minum jangkrik itu kita menggunakan batang pisang, bukan menggunakan batang pepaya gitu ya. Karena kalau saya, batang pepaya itu bukan untuk minum, tapi untuk pemberian vitamin lah kalau di saya ya, supaya jangkriknya tidak loyo gitu ya, tidak lemas. Kalau saya menggunakan batang pepaya itu seringnya untuk indukan ya, untuk indukan gitu. Itu teman-temannya. Jadi saya pada hari ini akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman tentang cara memberi minum jangkrik dari batang pisang ya. Karena memberi minum jangkrik dari batang pisang juga harus teratur dan apa ya namanya, sesuai gitu ya. Maksudnya sesuai itu, kita memberi minum jangkrik itu harus sesuai dengan perkembangan jangkrik itu. Karena batang pisang itu yang ini ya, ini nantinya kita iris-iris teman-teman. Ini kita iris-iris, contohnya kita iris sudah seperti ini batang pisang sudah diiris teman-temannya. Nah irisan batang pisang ini sesuai dengan perkembangan jangkrik ya. Apabila jangkriknya baru netes, makanya irisannya harus tipis, kecil gitu ya, gitu. Nah nanti dia semakin besar maka irisan batang pisangnya pun akan semakin besar.
Bahkan kalau sudah mencapai di atas 3 minggu, mungkin segede-gede gini batang pisangnya ya, segede-gede gini ya. Karena mereka sudah gede-gede gitu ya. Dan kalau sudah gede di atas 3 minggu, itu kalau bisa jangan dilakukan di malam hari untuk pemberian minumnya, karena biasanya kalau udah gede gitu itu cepet habisnya. Kalau dia udah nggak ada untuk minum, maka dia akan ngamuk teman-teman. Itu ya, itu caranya. Jadi tidak asal-asalan lah, tidak asal-asalan. Contohnya ini. Nah ini pemberian minum ini kecil, ini kecil banget ini teman-teman ya. Ini kecil, irisannya kecil banget ya. Ini kenapa harus kecil? Kenapa irisan batang pisang itu harus sesuai dengan perkembangan jangkrik? Karena irisan batang pisang ini kan nantinya akan busuk nih ya, ini akan busuk. Saya akan memperlihatkan contoh cara mengiris yang dianggap kurang pas sesuai dengan perkembangan jangkrik ya teman-teman. Karena mungkin yang memberi pakan jangkrik itu bukan hanya saya, tapi ada istri saya, ada yang kerja di saya juga itu ya. Itu jadi, nah contoh ini contoh irisan batang pisang yang kurang pas, tidak sesuai dengan perkembangan jangkrik. Coba kita lihat. Nah ini jangkriknya itu kan ada di dalam tuh, ya kan? Itu jangkrik masih kecil, masih ada di dalam tuh kan. Nah contoh yang lain lagi kita coba lihat. Nah ini nih, ini kan irisannya gede tuh, ya kan? Ini irisannya gede, ya kan? Nah ini kan pada di dalam tuh masih pada kecil-kecil. Nah ini kalau irisannya gede kayak gini, padahal jangkriknya masih kecil, si batang pisang ini kan irisan batang pisang nanti dia bosok. Makanya si jangkrik nanti akan kejepit, dia tidak bisa keluar. Nantinya dia akan mati, gitu kan? Nah nanti kan bosok seperti ini, ya. Kalau gede kayak gini, nanti si jangkriknya nggak bisa keluar, mati dia. Nah itu ya, makanya cara mengiris batang pisang pun harus sesuai dengan perkembangan jangkrik. Yang bagusnya seperti ini nih teman-teman, ini tipis banget. Ini kan kalau udah bosok ini kan juga nggak apa ya, nggak namanya, ininya nggak nguncup gitu ya. Nah ini kan peotnya gini. Nah kalau kering kayak gini, kalau tipis kan keringnya masih gini, jadi si jangkrik masih bisa hidup gitu ya, masih bisa hidup, masih bisa keluar. Tapi kalau kayak gini resikonya besar terhadap sangat rentan terhadap kematian jangkrik, karena dia si batang pisang akan busuk, dia akan peot, karena nggak habis. Tapi kalau udah besar ini habis teman-teman, semua habis ini ya. Nah ini seperti ini yang kering, yang bagus, ini sesuai dengan perkembangan jangkrik ya. Nah seperti ini bagus. Jadi itu cara untuk memberikan minum jangkrik. Juga terus setiap irisan batang pisang yang sudah kering itu sangat bagus untuk diangkat, dibuang ya. Ini pada dibuang ya. Ini contoh udah pada bersih ya. Ini contoh udah pada bersih, nih nggak ada apa batang pisang yang busuk. Nah contohnya seperti ini, teman-teman. Nah ini bagusnya nantinya dibuang ini ya. Ini dibuang yang sudah kering, yang sudah kira-kira tidak ada jangkriknya. Kita lihat dulu apakah ada jangkrik atau tidak. Nanti caranya dibetik-betik ini ya, biar jangkriknya pada keluar. Nah makanya kan kalau nah ini yang bosok nih teman-teman tuh kan, ini udah bosok tuh. Nah jangkriknya kan pada di dalam tuh. Padahal di sini sudah nggak ada air, tapi mereka main di sini. Nah ini. Nah kenapa ini harus diangkat, dibersihkan? Karena si jangkrik nantinya tidak minum dan tidak makan ke sini, ke kebo, ke pakan. Dia akan main di sini. Tapi kalau ini dibersihkan terus,
dia akan makan ke sini, tidak main gitu ya maksudnya. Jadi tidak ada banyak main di sini di yang kering gitu ya. Mereka jadi muncul semua gitu. Itu teman-teman teknik yang saya gunakan untuk, bukan teknik ya, cara. Itu teman-teman ya, cara yang saya gunakan untuk memberi minum jangkrik ya, minum jangkrik. Nah, ini contoh yang kurang bagus ini teman-teman. Contoh pemberian minum yang kurang bagus nih. Tuh kan, masih kada kecil, masih pada di dalam kan. Nah, ini bagaimana kalau sudah bosok, ya kan? Ininya nggak habis, si batang pisangnya nggak habis, terus bosok. Akhirnya si jangkrik itu kecepit gitu ya. Ini yang kurang pas. Kalau teman-teman punya ternakan jangkrik, cara seperti ini jangan dilakukan teman-teman ya. Jadi irisan batang pisang itu yang bagus adalah sesuai dengan perkembangan jangkrik ya, seperti ini yang bagus nih. Ini kan nggak ngaruh nih, ini belum dibuang ya, ini nggak ngaruh. Ini nanti walaupun udah kering digini-gini aja udah pada nggak ada jangkriknya kalau mau dibuang, dibersihin ya. Tapi kalau kayak gini, ini kita harus dibuka dulu ininya, dibuangin. Ini tambah lama untuk, nah di sini digini-gini juga sulit kan kalau ininya mau dibuang. Nah itu maksudnya teman-teman. Jadi kenapa irisan batang pisang itu harus disesuaikan dengan perkembangan jangkrik itu sendiri ya. Itu teman-teman. Jadi contohnya irisannya seperti ini nih. Ini irisan jangkrik, nanti kita taruh di sini gini ya. Ini. Nah kalau irisan tipis kayak gini kan mereka nggak kejepit di dalam kalau batang pisangnya sudah kering ya. Ini teman-teman, seperti itu contohnya cara memberi minum jangkrik ya gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang punya ternakan jangkrik, ini mungkin bisa menjadi salah satu informasi untuk kita sharing tentang cara memberi minum jangkrik gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.